so complicated when it hurts. Oke guys, sesuai permintaan kalian nih ya, kita hari ini bakal ngelakuin eksperimen lagi untuk MotoGP 23, di mana kita bakal menggunakan motornya Casey Stoner cuy, yang merupakan Desmo GP8 atau mungkin GP9 yang akan kita gunakan di race kali ini. Tentu saja yang menariknya adalah kita bakal ngelawan motor-motor para rider MotoGP di tahun 2023 seperti Desmo GP23, M1 2023. Pokoknya motor yang versi tahun ini. Kita bakal menggunakan motor yang versi lawas cuy, dari Ducati. Nah, kira-kira apakah motor ini bisa ngelawan Desmo GP23? Yang mana Desmo GP23 merupakan motor yang udah full dengan yang namanya Electronic plus Aerofiring. Oke, langsung aja kita mulai untuk balapan di eksperimen kita Ducati GP8 melawan Ducati GP23. Siapa yang bakal menang? Let's see aja. Oke, hari ini menuju turn 1. Let's go guys, asik nih. Kita bakal ngeliat kira-kira siapa yang bakal memenangi balapan di sini di antara kita berdua, antara Peko dan juga pembalap kita. Oke, hati-hati. Dan BTW buat yang pengen nyobain mod ini, langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi. Jadi thank you buat Bro Chandra yang udah ngebikin mod kece ini. Oke, sekarang langsung saja kita menuju tikungan ke-4. Kita mengovertaking Peko dari outside line bisakah? Dan sepertinya bagus sekali. Desmo GP8 masih cukup tangguh. Kita gunakan di sini cuy. Oke, full gas. Dan sekarang menuju turn ke-5. Nampak jelas kita memiliki beberapa hal yang sangat berbeda dengan Desmo GP23. Dimana di bagian exit corner yang namanya wheelie itu udah nggak berlaku buat MotoGP 23, sedangkan di motor ini masih berlaku karena emang kita nggak mengaktifkan RHD atau Ride High Device. Jadi ini bisa gue bilang Ducati siluman cuy. Karena apa? Karena Ducatinya versi GP8 tapi bisa pakai RHD atau Ride High Device. Gokil kan? Ya namanya juga Ducati siluman ya, jadi masih adalah hal-hal yang cukup nggak masuk akal yang bisa kita terima di era seperti ini. Oke, sekarang lap kedua akan segera kita masuki. Francesco Bagnaia masih bertengger di urutan kedua. Sementara itu ada Jack Miller, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Quartararo dan Brad Binder Marquez di posisi 3 hingga posisi ke-8 besar. Nah, entah kenapa ya guys ya, kalau ngomongin soal Desmo GP yang ini, yang versi jadul ini, itu kayak agak serem. Serem dalam artian ini motor dulu tuh kayak susah banget buat ditakutin. Bahkan cuman satu orang saja yang bisa ngendaliin motor ini, itu Casey Stoner cuy. Nah, seorang Casey Stoner tuh gaya balapnya ya lumayan ekstrim. Siapa sih yang nggak kenal sama Casey Stoner? Tiap dia keluar tikungan seperti tikungan high speed, pastilah ban belakang minimal harus tergelincir cuy. Harus nge-sliding, itu ciri khas dari Casey Stoner. Nah, kalau si Stoner tuh berasa kayak dia tuh kayak sebagai pawang. Jadi mau nggak mau Desmo GP8 yang liarnya kayak gini zaman dulu ya tunduk sama Casey Stoner cuy, itu sangatlah luar biasa sekali. Tapi zaman dulu beda sekarang. Kalau sekarang ya semuanya tunduk sama yang namanya ECU atau elektronik, itu benar sekali. Keluar tikungan mau akselerasi supaya ban nggak ngangkat ke cut sama yang namanya TCS atau anti wheelie. Kemudian masuk tikungan juga ada bantuan dari ECU di engine brake. Ya pokoknya ya serba ECU lah, serba elektrik. Tapi ya mau nggak mau kita harus mengikuti zaman cuy. Makin kesini makin modern. Jadi ya kita harus ngikutin aja gimana arus dari perkembangan teknologi yang ada di MotoGP. Ya semua ada masanya lah ya. Ada masa yang zaman dulu terus sama zaman sekarang. Pokoknya ya nikmatin aja dimana era itu berjalan. Toh juga nanti misalkan udah di tahun 2030-an pasti zaman segini bakal dikangenin lagi. Oke, exit corner Peko Bagnaia menyusul.
mengovertaking. Dan sekarang di tikungan ke-5 entry corner. Oke, hati-hati. Kalem. Kita agak melebar tapi nggak masalah. Oke, HSB corner. Sesama pengendara Ducati, manakah yang paling unggul di sini? Namun sekarang Pecco bisa kita bilang lebih unggul karena dia berada di posisi pertama. Plus juga dia menggunakan full kayak perangkat yang ada di motornya cuy. Oke, backstride menuju 2 tikungan terakhir. Pecco mendefend dari inside line. Nampak jelas Pecco berusaha keras mendefend dari jalur terdalam, namun sekarang Pecco ngambil ke ruang. Langsung saja kita masuk di last corner, namun Pecco masih mendefend di apexnya hingga sekarang di exit corner. Lap ketiga gear menuju lap keempat. Here we go, main straight menuju fourth corner. Kita line track kembali sembari menyusul Pecco. Sorry banget guys, kita agak mistake ngambil titik breaking point sehingga mengcollision Pecco. Namun di tikungan chicane kita akan mencoba masuk mengovertaking dari turn 2, turn 3, exit corner, langsung gas full. Oke, ini dia. Kita ambil outside, masuk kisah lagi. Sekarang kita block pass bisakah, dan akhirnya kita bermanuver mengovertake Pecco. Namun Pecco masih berusaha keras untuk bisa mengimbangi laju dari Ducati Desmo GP8 dan side by side terjadi. Namun Pecco berhasil lepas dengan RHD. Namun di pengereman turn ke-5 Pecco berdiri inside line dan kita ngelebar, tapi Pecco juga melebar. Langsung kita ambil inside line dan kini duel kembali terjadi side by side antara Desmo GP3 melawan Desmo GP8. Turn 7. Gila sih Pecco, mampu banget buat ngimbangin kita di high speed corner. Ini kelihatannya emang Ducati Desmo GP3 itu nampak jelas memiliki kestabilan di sektor manapun, mau di akselerasi, top speed, kemudian Pecco agak wobble tadi, nggak masalah. Sepertinya dia nggak agak crash sampai kita malah lebar gara-gara terlalu fokus sama Pecco Bagnaia. Jadi motornya si Pecco ini ya benar-benar stabil banget di segala rintangan cuy. Akselerasi oke, top speed oke, tikungan chicane oke, tikungan hairpin oke. Pokoknya semua jenis track itu Ducati menang telak banget sih di era sekarang. Beda sama zaman dulu. Sekarang langsung kita nge-braking di fourth chicane. Kita overtake Pecco masuk di inside line, nice sekali. Namun Pecco masih bisa men-switch back. Gokil. Wah, gokil sini. Oke guys, apakah di 3 lap ini akan terjadi kembali duel? Dan bener saja, baru aja gue bilang. Dan sekarang kita kembali side by side. Pecco mencoba menyusul dari segi kiri, langsung kita braking lagi. Oke, Pecco mendefend inside line, kita melebar. Pecco bener-bener defense-nya kuat banget. Kita mau ngambil inside nggak bisa sama sekali, jadi itu kita kayak dibendung banget sama Pecco Bagnaia. Ya makin kesini makin kelihatan emang Pecco cerdas sekali cuy. Dari segi defense Pecco bisa kita acungin jempol banget. Nah sekarang di backstride menuju 2 tikungan terakhir, turn ke-10, turn ke-11. Tenang saja, kita masih ada 2 lap lagi yang bisa kita jadikan sebagai peruntungan yang sekiranya mungkin bisa kita buat untuk mengambil alih posisi pertama dari Francesco Bagnaia. Sementara itu penggunaan kompon ban kita, depan belakang medium itu aman semuanya, aman terkendali. Oke, turn 1. Mistake dari Retrio dengan Desmo GP8 yang ngebuat kita agak melebar tadi dan menginjak rep. Namun sekarang di tikungan chicane kita overtake Pecco dari inside line dan kita tarik gas lagi dan kita overtake Pecco, namun Pecco sudah masih benar dari inside line hingga sekarang di turn keempat. Pecco Bagnaia kita overtaking dari sisi luar biasa. Namun saat ini sepertinya Pecco akan menyusul kembali dengan Desmo GP23. Tapi sepertinya Pecco hampir mengcollision tadi. Oke, Pecco masuk mendefend, mengovertake, ngeblock pass dan nyaris saja Pecco crash dan menyeret kita. Beruntungnya Pecco masih bisa menstabilkan posisinya sehingga dia tidak sampai terjatuh tadi di tikungan ke-5. Wah, Pecco asli bikin kita deg-degan cuy, kayak kehilangan nyawa sementara. Astaga, Pecco Bagnaia. Oke guys,
karena Peko udah bikin kita sedikit jump scare, kita bakal balas Peko dengan cara yang spektakuler. Kita bakal kalahkan Peko di lap terakhir di next lap untuk MotoGP Austria. Oke, last corner, here we go. Battle terakhir antara Desmo GP23 melawan Desmo GP8 menuju force corner lap ke-7. Kita akan late break. Oke, injak grab supaya agak lambat. Dan sekarang kita bakal full gas kembali menuju force gain. Hati-hati Peko. Disinilah motor kita sangatlah unggul. Telah kita overtake dari inside line, kemudian balik ke kiri, masuk dari sisi kiri, kita overtaking Peko. Namun Peko masih bisa mendefend lagi. Kita bakal lebih late break di sini, dan Peko apakah dia akan bertahan? Sepertinya tidak, dan akhirnya Desmo GP8 berhasil mengungguli. Tapi di exit corner Peko mencoba slipstream mengovertaking Peko untuk kita, namun di tikungan kelima Peko mengkolisen kita, mendorong dan kita melebar sehingga Peko memiliki lagi momentum yang bisa dia manfaatkan untuk menyusul lagi race Rio. Sektor number 3, tikungan ke-7 masih di apex, kemudian entry tikungan ke-8, last chicane. Sektor ketiga akhir, dan kini di exit corner menuju last sektor. 2 tikungan terakhir, Peko masih mendekat, mencoba mengovertaking di sisi manapun. Dan di 2 tikungan terakhir, Desmo GP8 masih sanggup bertahan hingga di last corner. Kita agak melebar dan menuju finish line. Peko menyusul, namun di finish line kitalah yang berhasil menyentuh lebih awal daripada Desmo GP23 punyaan Peko Bagnaia. Oke, finally balapan sudah kelar dan terbukti motor kita masih sanggup buat melawan Desmo GP23 meskipun kita basicnya menggunakan mesin di versi 2023 karena emang masih ada RHD yang bisa kita aktifin. Cuman tadi kita nggak pakai RHD sama sekali supaya menambah kesan realistis antara versi Jero sama versi 2023. Oke guys, kayaknya itu sekian aja untuk video kita hari ini, nge-eksperimen Ducati GP8 melawan Ducati GP23. Nah besok kita bakal eksperimen lagi menggunakan Honda RC212V yang versi paling kecilnya Honda yang akan kita pakai besok ya di video eksperimen selanjutnya. Jadi oke semua, langsung aja mengakhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video eksperimen MotoGP3 untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa.